bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Berapa jumlah penduduk desa Linggarjaya antara laki-laki dan perempuan ada berapa? Terima kasih Bu. Mungkin tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran geografi ini adalah suatu tugas yang mungkin bertahun-tahun sekarang dilaksanakan dan dengan memberikan tugas untuk bisa berinteraksi, bisa komunikasi di dunia luar, baik di pemerintahan maupun di masyarakat dan di keagamaan. Nah, itu intinya sebetulnya kaitan dengan yang dipertanyakan jumlah penduduk ya. Kalau jumlah penduduk ya 2.800, 1.600 adalah laki-laki, 1.200 itu perempuan, dan hak pilihnya mungkin ada 2.000 hak pilih khususnya desa Linggarjaya. Untuk data detail setiap desa bukan Linggarjaya saja itu sudah ada data di aplikasi yang dari pemerintah. Apa saja mata pencarian mayoritas penduduk desa Linggarjaya? Mata pencarian dari jumlah kakak ya mungkin kurang lebih 700. Jumlah pencaharian masyarakat 85% adalah petani, sisanya 15% itu ada di pedagang, swasta, PNS, dan yang mungkin yang usaha lain gitu ya. Jadi 15% adalah mungkin di luar hutan. Paling besar adalah petani, itu yang mempunyai lahan pertaniannya mungkin hanya 100-200 atau ya, bata gitu, atau 1.400 meter persegi atau 2.800 meter persegi. Baik, selanjutnya Bapak, menurut Bapak, apakah desa Linggarjaya sudah termasuk kategori desa yang maju atau tidak, dan berikan alasannya? Desa Linggarjaya di 2023 ke belakang adalah merupakan desa berkembang, dan di 2023 sampai sekarang menurut penilaian dari Kemendes ya itu bahwa Linggarjaya menjadikan desa maju itu, tapi itu hanya penilaian dari Kemendes, sementara maju di bidang ekonomi itu gitu. Karena maju hanya skala perhitungan dari pemerintah gitu, tapi kita sebagai abdi masyarakat, sebagai kepala desa, saya belum bisa mengatakan maju gitu. Kalau maju itu harus segalanya sebetulnya maju itu, tapi ekonomi kan masih terpuruk gitu. Itu aja. Kemudian, menurut Bapak, apakah ada permasalahan kependudukan yang terjadi di desa Linggarjaya? Jika ada, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Kaitan kependudukan, kalau tahun-tahun mungkin 90 atau 2000 ke belakang ya, desa itu tidak diberikan aplikasi kependudukan. Mungkin itu ada kendala, tapi dengan aplikasi digitalisasi termasuk IT, bahwa kependudukan itu tidak bermasalah. Hanya kuncinya si pelaksana istilahnya yang memegang aplikasi itu harus sigap dalam arti satu, memasukkan data yang lahir, yang kedua data meninggal, yang ketiga data pindah mutasi, yang keempat datang atau penduduk baru. Itu dari 4 poin ini betul memasukkannya, insya Allah kependudukan itu akan paling
kawin gitu. Jadi kita nggak usah ada persetujuan ke lapangan, itu udah paling tinggi. Jadi masalah kependudukan bukan di Ngajaya saja, semua desa juga sudah ahli gitu, nggak ada masalah. Makanya sekarang jarang ada sensus kependudukan kayak tahun-tahun ke belakang gitu. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang stunting? Stunting adalah mungkin program pemerintah istilahnya menjadi skala prioritas baik di desa maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten. Itu untuk stunting, semua desa itu memprogramkan, menganggarkan untuk peningkatan gizi anak yang stunting. Gitu. Kalau dulu istilah nama sebelum mungkin ada aturan lah, itu tidak ada yang sifatnya lingkar kepalanya. Yang kedua berat badan anak, yang ketiga tinggi badan anak. Nah sekarang itu ada ukuran bahwa anak usia sekian bulan, anak sekian usia sekian tahun, lingkar kepalanya harus segini, berat badannya harus segini, tinggi badannya harus segini. Nah ini adalah aturan menurut kesehatan. Jadi insya Allah kami Desa Linggajaya di tahun mungkin 2023 ke sana tercatat adanya anak stunting, alhamdulillah sekarang sudah menurun menjadi kurang lebih 3 orang. Jadi kita sudah menaikkan biji anak itu ke istilahnya ke anak yang normal, itu yang awalnya mungkin tidak secara perhitungan kesehatan stunting. Nah, alhamdulillah sudah naik, berarti ada penurunan stunting di Linggajaya. Dan bukan Linggajaya saja, dari mulai tingkat kecamatan dan kabupaten juga tetap memacu bahwa anak-anak yang stunting itu harus didorong, diberikan gizi supaya meningkat ya, gizinya supaya meningkat juga pertumbuhan anaknya. Gitu. Karena anak yang istilahnya mungkin normal dalam arti istilah nama baik dari lingkaran kepala, tinggi badan, berat badan anak, berarti menjadi anak yang cerdas, anak yang mungkin yang bisa berkembang ke depan sebagai penerus ya